Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian semester materi IPA kelas 6 semester 1 tahun 2023. 1. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah A. Cocor bebek, B. Mangga, C. Bakau, D. Terong. Jawabannya adalah A. Cocor bebek. Soal nomor 2. Perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara membengkokkan cabang tanaman sampai menyentuh tanah disebut A. Mencangkok, B. Mengenten, C. Merunduk, D. Okulasi. Jawabannya adalah C. Merunduk. Soal nomor 3. Perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara mengupas kulit cabang dan dibungkus dengan sabut sampai berakar disebut A. Mencangkok, B. Mengenten, C. Merunduk, D. Okulasi. Jawabannya adalah A. Mencangkok. Soal nomor 4. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah A. Memiliki kelenjar susu, B. Tidak dapat mengerami telur, C. Embrio tumbuh menjadi janin, D. Tidak menyusui anaknya. Jawabannya adalah D. Tidak menyusui anaknya. Soal nomor 5. Di bawah ini merupakan tempat pelestarian ex situ kecuali A. Hutan lindung Sungai Wain, B. Taman Safari Indonesia, C. Kebun Plasma Nutfah Cibinong, D. Kebun Raya Bogor. Jawabannya adalah A. Hutan lindung Sungai Wain. Soal nomor 6. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar kecuali A. Memiliki kelenjar susu, B. Anak dibesarkan induk, C. Embrio tumbuh menjadi janin, D. Tidak memiliki daun telinga. Jawabannya adalah D. Tidak memiliki daun telinga. Soal nomor 7. Tumbuhan yang hidup dalam air disebut A. Hidrofit, B. Hygrofit, C. Xerofit, D. Hidroponik. Jawabannya adalah A. Hidrofit. Soal nomor 8. Tumbuhan yang hidup di lahan tanpa air disebut A. Hidrofit, B. Hygrofit, C. Xerofit, D. Hidroponik. Jawabannya adalah C. Xerofit. Soal nomor 9. Fungsi batang dengan rongga pada teratai adalah A. Membawa oksigen ke batang dan akar, B. Menyimpan cadangan makanan, C. Melindungi diri dari musuh, D. Mengurangi penguapan. Jawabannya adalah A. Membawa oksigen ke batang dan akar. Soal nomor 10. Fungsi daun lebar dan tipis pada tumbuhan teratai adalah A. Membawa oksigen ke batang dan akar, B. Menyimpan cadangan makanan, C. Melindungi diri dari musuh, D. Mempercepat proses penguapan. Jawabannya adalah D. Mempercepat proses penguapan. Soal nomor 11. Tumbuhan kaktus melindungi diri dengan cara A. Memiliki duri-duri yang runcing dan tajam pada batangnya, B. Memiliki rambut-rambut halus pada batangnya, C. Memiliki akar tunjang untuk menahan hempasan angin, D. Merobohkan batangnya. Jawabannya adalah A. Memiliki duri-duri yang runcing dan tajam pada batangnya. Soal nomor 12. Hewan yang memiliki kemampuan autotomi adalah A. Bunglon, B. Cicak, C. Kupu-kupu, D. Walang sangit. Jawabannya adalah B. Cicak. Soal nomor 13. Untuk mengelabui musuhnya, bunglon mengubah warna kulitnya. Kemampuan yang dimiliki oleh bunglon ini disebut A. Anatomi, B. Mimikri, C. Autotomi, D. Transformasi. Jawabannya adalah B. Mimikri. Soal nomor 14. Benda ini memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Biasanya digunakan oleh para pendaki untuk penunjuk arah. Benda yang dimaksud adalah A. Kompas, B. Powerbank, C. Gadget, D. Jam. Jawabannya adalah A. Kompas. Soal nomor 15. Bentuk magnet pada gambar tersebut adalah A. U, B. Ladam, C. Silinder, D. Batang. Jawabannya adalah A. U. Soal nomor 16. Bentuk magnet pada gambar tersebut adalah A. U, B. Ladam, C. Silinder, D. Batang. Jawabannya adalah C. Silinder. Soal nomor 17. Bentuk magnet pada gambar tersebut adalah A. U, B. Ladam, C. Silinder, D. Batang. Jawabannya adalah B. Ladam. Soal nomor 18. Daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi gaya magnet disebut A. Ujung magnet, B. Kutub magnet, C. Pusat magnet, D. Medan magnet. Jawabannya adalah D. Medan magnet. Soal nomor 19. Daerah di sekitar magnet yang daya tariknya paling kuat berada pada A. Ujung magnet, B. Kutub magnet, C. Pusat magnet, D. Medan magnet. Jawabannya adalah B. Kutub magnet. Soal nomor 20.
Apabila dua kutub magnet yang beda jenis saling didekatkan akan A. Tarik-menarik, B. Tolak-menolak, C. Bergetar, D. Non-reaksi. Jawabannya adalah A. Tarik-menarik. Soal nomor 21. Perlakukan berikut dapat membuat sifat kemagnetan sebuah magnet akan hilang, kecuali A. Dipanaskan, B. Dialiri arus listrik bolak-balik, C. Dipukul-pukul, D. Digosokkan pada batang besi. Jawabannya adalah D. Digosokkan pada batang besi. Soal nomor 22. Fungsi saklar dalam sebuah rangkaian listrik adalah A. Penyambung komponen alat-alat listrik, B. Menghubung dan memutus aliran listrik, C. Media menghemat listrik saat tidak digunakan, D. Pengubah energi listrik menjadi energi lain. Jawabannya adalah B. Menghubung dan memutus aliran listrik. Soal nomor 23. Pada ACCU biasanya tertulis 10,5 V4A. Artinya adalah A. ACCU memiliki tegangan 10,5 volt dan arus listrik 4 ampere. B. ACCU memiliki tegangan 10,5 fast dan arus listrik 4 atom. C. ACCU memiliki tegangan 10,5 flow dan arus listrik 4 alkalin. D. ACCU memiliki tegangan 10,5 Hz dan arus listrik 4 ampere. Jawabannya adalah A. ACCU memiliki tegangan 10,5 volt dan arus listrik 4 ampere. Soal nomor 24. Rangkaian membutuhkan banyak kabel disebut rangkaian A. Seri, B. Paralel, C. Masalah, D. Beruntun. Jawabannya adalah B. Paralel. Soal nomor 25. Rangkaian listrik yang dipasang di gedung dan bangunan bertingkat kebanyakan menggunakan rangkaian A. Seri, B. Paralel, C. Terbuka, D. Beruntun. Jawabannya adalah B. Paralel. Soal nomor 26. Perhatikan gambar. Tanaman pada gambar berkembang biak dengan cara A. Tunas adventif dan spora, B. Spora dan akar tinggal, C. Tunas adventif dan tunas, D. Akar tinggal dan umbi lapis. Jawabannya adalah C. Tunas adventif dan tunas. Soal nomor 27. Perhatikan gambar. Urutan cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok adalah A. BACD, B. CACD, C. ABCD, D. BACD. Jawabannya adalah C. ABCD. Soal nomor 28. Perhatikan gambar. Cara perkembangbiakan hewan di atas adalah A. Vivipar, B. Ovovivipar, C. Ovipar, D. Fragmentasi. Jawabannya adalah C. Ovipar. Soal nomor 29. Perhatikan ciri-ciri perkembangbiakan hewan berikut. 1. Embrio dibungkus oleh cangkang keras. 2. Embrio berkembang dalam rahim. 3. Embrio tidak mendapat makanan dari induknya. E. Melahirkan anaknya. Ciri-ciri perkembangbiakan yang dimiliki kucing ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah C. 2 dan 4. Soal nomor 30. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan tempat hidupnya disebut A. Ekosistem, B. Kamuflase, C. Adaptasi, D. Autotomi. Jawabannya adalah C. Adaptasi. Soal nomor 31. Bebek memiliki selaput pada kakinya berguna untuk A. Mencengkram daging, B. Mengais tanah, C. Berenang dan berjalan di lumpur, D. Manjat pohon. Jawabannya adalah C. Berenang dan berjalan di lumpur. Soal nomor 32. Perhatikan gambar. Hewan tersebut memiliki paruh panjang dan berkantong pada bagian bawahnya. Bentuk paruh tersebut berfungsi untuk A. Menghisap nektar, B. Menangkap ikan, C. Matuk kayu, D. Memakan biji. Jawabannya adalah B. Menangkap ikan. Soal nomor 33. Hewan berikut yang berpura-pura mati saat mengetahui ada pemangsa adalah A. Kumbang badak, B. Walang sangit, C. Cicak, D. Ular kobra. Jawabannya adalah A. Kumbang badak. Soal nomor 34. Beruang kutub dan penguin dapat hidup di daerah kutub yang memiliki suhu sangat dingin. Hal ini dikarenakan A. Memiliki cadangan lemak yang tebal di bawah kulitnya agar tetap hangat, B. Memiliki cadangan lemak untuk dijadikan sebagai energi cadangan, C. Memiliki cangkang yang kuat, D. Memiliki kaki berselaput untuk memudahkan berenang. Jawabannya adalah A. Memiliki cadangan lemak yang tebal di bawah kulitnya agar tetap hangat.
Soal nomor 35. Di bawah ini tumbuhan hidup daerah kering adalah A. Kaktus, B. Bakau, C. Teratai, D. Enceng gondok. Jawabannya adalah A. Kaktus. Soal nomor 36. Salah satu bentuk penyesuaian teratai agar dapat bertahan hidup di air adalah A. Daun yang tebal untuk mengurangi penguapan, B. Batang yang bergelembung untuk mengapung di air, C. Daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan, D. Batang tebal untuk menyimpan cadangan air. Jawabannya adalah C. Daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Soal nomor 37. Jika kedua kutub magnet yang senama didekatkan, maka pernyataan yang benar tentang sifat-sifat magnet adalah A. Kutub sejenis magnet akan tarik-menarik, B. Kutub sejenis magnet akan tolak-menolak, C. Kutub tidak sejenis akan tarik-menarik, D. Kutub tidak sejenis akan tolak-menolak. Jawabannya adalah B. Kutub sejenis magnet akan tolak-menolak. Soal nomor 38. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memiliki medan magnet. 2. Memiliki dua kutub. 3. Dapat menarik semua jenis benda. 4. Kutub magnet yang senama akan saling menolak. 5. Kutub magnet yang tak senama saling menolak. Sifat-sifat magnet ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah B. 1, 2, dan 4. Soal nomor 39. Sebuah magnet dipukul dengan palu. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, maka yang akan terjadi pada magnet tersebut adalah A. Magnet menjadi semakin kuat, B. Magnet menjadi semakin lemah, C. Magnet menjadi semakin banyak, D. Tidak terjadi perubahan apa-apa pada magnet. Jawabannya adalah B. Magnet menjadi semakin lemah. Soal nomor 40. Di bawah ini merupakan cara membuat magnet dengan cara menggosok yang tepat adalah A. Batang besi dililitkan dengan tembaga yang di kedua ujungnya dihubungkan dengan baterai. B. Menggosok-gosokkan magnet ke batang besi secara searah. C. Menggosok-gosokkan magnet ke batang besi secara bolak-balik. D. Mendekatkan batang besi dengan sebuah magnet. Jawabannya adalah B. Menggosok-gosokkan magnet ke batang besi secara searah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.